warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pada jam 9.48. Dari jam pertama ya. Karena ada mahasiswa baru yang ikut di kelas kalian sebenarnya. Saya tadi tapi jamnya kata Iker sampai sosiologi. Tapi sama saya tekoni jam 9 saja nih pas. Tidak apa-apa. Oke. Melanjutkan pembahasan atau materi kuliah tentang proses legislasi, atau bisa juga mungkin dalam peran utamanya salah satu bentuk negara, satu fungsi daripada negara itu adalah hasil atau produk kebijakan yang nantinya diterapkan di dalam pelaksanaan ketatanegaraan kita atau ketatapemerintahan di negara kita. Tentunya mata kuliah ini adalah dasar yang nantinya di mata kuliah berikutnya akan masuk kepada hukum tata pemerintahan, nanti bahasannya. Tetapi ini dalam konteks besarnya negara. Ada studi konstitusi, ada legislasi. Legislasi ini adalah peran dari res politika itu, dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetapi di mata kuliah ini saya cenderung menjelaskan terkait dengan pelaksanaan daripada proses pembuatan kebijakan, proses pembuatan undang-undang sebagai aturan main kehidupan berbangsa bernegara di negara kita yang menganut res politika itu. Makanya kalau kenapa harus ada? Harus ada karena setiap orang, setiap individu pasti punya keinginan, punya tujuan, punya segalanya yang mungkin barangkali berbeda, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada kesamaan, yang itu perlu ada sebuah aturan sehingga aturan itu bisa mewujudkan apa saja yang menjadi keinginan, kebutuhan dari individu. Nah, individu sebagai masyarakat, sebagai rakyat harus dilindungi oleh negara, di mana negara itu punya kekuatan memaksa secara sah, walaupun mungkin itu tidak sepaham dengan hati nurani Anda, tetapi kalau itu sudah menjadi kebijakan peraturan negara, ya mau tidak mau harus dilaksanakan. Nah, siapa yang membuat? Pemerintah bersama lembaga legislatif atau lembaga negara. Ya, mungkin tidak semua kebijakan pasti semua orang pasti menerima. Tetapi ada kalanya kalau itu sudah menjadi kebijakan pemerintah, ya harus tetap dilaksanakan. Contoh mungkin kalau Anda di media sosial sekarang yang lagi rame itu kan terkait dengan MBG dan sebagainya. Mungkin sebagian orang ada yang nggak setuju, ada sebagian masyarakat yang sangat setuju. Nah, itu sudah menjadi kebijakan pemerintah, kemudian masuk ke APBN menjadi program strategi nasional yang harus dilaksanakan. Mau tidak mau ya harus dilaksanakan karena itu sudah barangkali ada anggota legislatif yang ngomong macam-macam, loh sama ini loh elok mutus notak. Nggak bisa disalahkan bahwa pemerintah itu menjalankan tugas dan fungsinya tidak berdasarkan aturan yang ada, gak sakar PDW, karena negara kita berbentuk republik atau kesatuan, bukan kerajaan ya. Ini konsep utamanya mengapa harus ada proses legislasi atau proses perundang-undangan. Itu mungkin di minggu kemarin kita sudah ulas terkait dengan pemahaman kita terkait dengan legislasi itu apa, baik dari pandangan para pakar ya, sampai kemarin Sadli Isra menyatakan bahwa fungsi legislasi itu adalah pemerintah, antara lain fungsi pengaturan dan sebagainya. Itu di konsep legislasi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peran dan fungsi legislasi. Peran fungsi lembaga perwakilan rakyat. Artinya secara kelembagaan itu fungsinya legislasi. Lembaganya namanya Dewan Perwakilan. Karena negara kita menganut kepada sistem keterwakilan, maka lembaga inilah menjadi perwujudan suara rakyat.
Desi, Naila, Ira, Anda punya hak atas negara ini. Tetapi ketika itu ngomong kebijakan, ya Anda hanya sekedar bicara di medsos saja. Nek ngomong kamu viral, mungkin saja itu menjadi masuk ke ranahnya diskusi publik. Kalau zaman sekarang kan seperti itu. Jadi barangkali Desi misalnya berkonsen terhadap sebuah kebijakan yang Anda paham betul dampaknya apa-apa, kayak BEM UGM kemarin seperti itu ya, menyoroti MBG itu apa, maling berkedok di siwa itu. Oke lah, boleh. Tetapi kalau andai kata Anda ngomong kok yo, tapi saluran-saluran kebijakan negara itu melalui keterwakilan. Ada tatanan organisasi kenegaraan kita mana itu saja. Ngomong BEM muru sampai opo, ya gak iso masuk dalam parlemen. Masuknya adalah ditangkap oleh partai-partai politik sebagai kumpulan golongan masyarakat. Partai politik itu punya ideologi, ono sing abangan, ono sing putihan, begitu juga masyarakat, ono sing masyarakat apatis, ono sing kritis, ono sing taat dan patuh. Mungkin di negara kita hari ini di media sosial ada kelompok pembenci Jokowi, ada kelompok itu di tataran media sosial. Nah, perbedaan itu pasti akan muncul. Perbedaan itu dikelola dengan sistem demokrasi, kebebasan berpendapat dan sebagainya, dan itu diwadahi oleh kelompok-kelompok masyarakat yang diwadahi sebagai partai politik, dan partai politik masuk kepada pemilu, sehingga pemilu itu suara terbanyak di partai politik itu berarti perwujudan kelompok masyarakat terbesar itu adalah pemenang di pemilu itu. Katakanlah yang menang PDIP, Gerindra, berarti oh ini kelompok nasionalis. Tapi akan mengabangani masyarakat itu mau tidak mau, walaupun sampai dulu mungkin saya bukan partai PDI Pak, saya PKB, saya PAN, tidak masalah. Tetapi ketika pemilu itu sudah dimunculkan siapa pemenangnya, itu artinya mayoritas suara di lembaga legislatif itu didominasi oleh partai politik yang mewakili dari kelompok masyarakat itu, sehingga menyuarakan kebijakan, menyuarakan persoalan masyarakat harus melalui itu. Melalui ini di mana? Saluran-salurannya di lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan. Walaupun kalau ngomong partai politik itu kan kelompok masyarakat, tetapi ketika sudah masuk di lembaga pemerintahan namanya Dewan Perwakilan Rakyat, masuk pada komisi, itu berbicaranya bukan atas nama kelompok, tapi atas nama rakyat, atas nama masyarakat. Jadi biar masih andai kata ngomong kebijakan politik hukum, ya jangan ngomong PDI dong. Ini kebijakan masyarakat semua. Tetapi mungkin ketika ada voting, ada apa, mungkin dia akan lebih kemungkinan banyak dukungan yang mempengaruhi kebijakan. Jadi kalau pemerintahan Jokowi dulu karena dominasi PDI, ya minimal kebijakan partai koalisi itu banyak mendukung kebijakan dari pemerintah atau usulan dari pemerintah atau usulan dari DPR, sehingga menjadikan undang-undang. Misalnya memutuskan untuk pindah ibu kota IKN, itu bukan berarti keputusan presiden saja, itu adalah keputusan negara yang diundang-undangkan. Berarti kalau sudah diundangkan itu menjadi kebijakan, menjadi peraturan pemerintah atau negara. Gak iso nyalahno Jokowi, yo gak iso. Oh iki buktine waktu bahas iki juga dengan DPR. Artinya dibahas juga dengan masyarakat. Mungkin saja usulan itu muncul dari pemerintah. Mungkin saja usulan itu muncul dari lembaga. Sebagai kontrolnya masyarakat, akademisi, pengusaha, tokoh agama, tokoh ekonomi, ini bisa juga mempengaruhi. Tetapi kalau berbicara geopolitik, baik yang ada di Indonesia atau di internasional, bisa saja kelompok-kelompok kepentingan yang berafiliasi tentang masyarakat kapitalis, pemilik modal, bisa juga. Misalnya
kaum kapitalis George Soros atau yang apa yang internet itu Tokopedia itu kan modalnya besar, jadi bisa mempengaruhi opini publik, didanai gawe status ini, kon nggih baser ini, akhirnya apa, itu menjadi diskusi publik, akhirnya yang masuk di dalam isu pemerintah. Nah itu nanti kalau ada adik memahami proses kebijakan, itu nanti ada mata kuliah sendiri. Mata kuliahnya adalah teori kebijakan publik dan analisis kebijakan. Tetapi yang kita bahas di sini adalah bagaimana proses dadekno. Nah, teori kebijakan itu ya apa caranya kebijakan bisa masuk itu, tetapi kalau sudah di ranah proses legislasi itu proses masak dadekno itu menjadi sebuah produk yang namanya undang-undang atau peraturan perpu. Jadi coro misalnya hari ini saya tanya, kamu hari ini mau kepingin apa? Menu apa? Nah ini kepingin pecel, Mira kepingin lodeh, Desi kepingin rawon. Wah ya apa ini? Akhirnya dolong ini Pak, ojo ini telah akhir berargumentasi. Des, kenapa sih kamu pilih rawon misalnya? Pak, cuacanya kan seperti ini Pak. Jadi banyak. Akhirnya diskusi itu akan muncul, akhirnya digodoklah menjadi sebuah perbincangan. Iku nek contoh menu makanan. Kalau ngomong negara, misalnya isu tentang perampasan harta kekayaan para koruptor, kan masyarakat diskusi kan? Itu semua. Akhirnya apa? Akhirnya pemerintah juga menangkap salin aspirasi. Kementerian Hukum dan HAM membuat forum-forum diskusi di kampus, bersama LSM, sama komisi, sama partai politik, membuat wacana itu, membuat sebuah rumusan. Kalau akademisi berdasarkan riset-risetnya, penelitian-penelitiannya. Kenapa harus dimiskinkan? Wah, kena apa? Macam-macam pendapatnya itu. Nah itu nanti ini nanti di teori kebijakan publik. Tetapi di proses legislasi ini adalah kita sudah mateng, corok bumbu masakan itu wis kari masak resep kari ndadekno mateng menjadi sebuah kebijakan negara atau tidak. Masih ngomong mulu apa nek ono kepentingan wah ojo dibahas iku lah. Engko anak buahku akeh sing ngene, ayo gak dibahas-bahas, gak dimasak-masak. Ya. Nah, berbicara tentang fungsi lembaga perwakilan secara umum, karena ini mata kuliah berarti kita ngomong secara teori idealnya bahwa konsep keterwakilan, perwakilan politik tidak dapat terpisahkan dengan konsep badan perwakilan. Lembaga ini dibangun oleh para wakil rakyat dengan fungsi utamanya adalah merealisasikan kekuasaan rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Ini teorinya seperti yang saya sampaikan. Tentunya terdapat beberapa peran-peran yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau para anggota legislatif. Yang pertama itu adalah perannya adalah sebagai merupakan lembaga pembuat undang-undang atau law making institution. Artinya di sini DPR itu tugas fungsinya adalah membuat undang-undang. Master kebijakan bagi rakyat. Dalam kepastian semua anggota DPR diharapkan untuk membuat undang-undang atau membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Kenapa MBG kemarin kok dijadikan undang-undang? Loh, ini Pak, itu kan visi misi dari kepemimpinan presiden, pemilihan kandidat calon presiden ketika itu. Nanti kalau saya jadi, saya akan membuat program yang namanya makan. Kenapa? Itu adalah kebutuhan dasar yang didasari dari undang-undang dasar. Hajat hidup di masyarakat itu adalah tanggung jawab negara.
Tetapi negara juga harus memperhitungkan kemampuannya. Negara uang dari mana? Ya dari rakyat. Gugur duit presiden rek. Ya duit rakyat. Berarti uang anggaran yang dikumpulkan dari pajak, dari apapun pendapatan lain sebagainya dialokasikan untuk itu. Karena kebutuhan pangan itu adalah kebutuhan dasar yang harus disediakan oleh negara, dijamin oleh negara. Kamu hidup untuk apa? Untuk makan. Makan untuk hidup apa? Hidup untuk makan. Nah, kalau filosofi orang Jawa itu kan sandang, pangan, papan, itu kebutuhan dasar manusia hidup. Makanya salah satu pilar kebijakan ini harapannya kebutuhan yang paling mendasar kita penuhi dulu. Wong iku nek ejek iso ambekan bernafas berarti butuh makan. Makan untuk apa? Untuk energi, biar tetap jasmaninya sehat hidup, sehingga ketika sehat bisa melakukan apa saja yang bisa memenuhi kepentingan hajat hidupnya, baik untuk pribadi, keluarga, bangsa, dan negara. Itu yang diambil. Adapun pro dan kontra mungkin terkait dengan manajemen, tata kelola, pengadaan itu. Ada yang mengatakan, wis enak bisnis gawe MBG, keuntungannya bisa, bisa juga. Itu ada efek domino ekonominya juga. Setiap kebijakan itu pasti akan berdampak politik, hukum, ekonomi, itu pasti rek. Nah nek levelnya gue desa ya pengaruhin nang desa tok. Nah nek saya Indonesia, ayo, misalnya Vira gue MBG, kamu punya warung, tapi kamu punya pelanggan pasti 2000 porsi. Kira-kira ya apa nyambut gawe? Ya mesti lancari lah Pak, gak mikir dodolan mesti payune. Ya kan? Keuntungan bagi kamu yang punya warung itu. Terus kebutuhan warung itu apa? Ya ono beras, ono buah, ono sayur, kon belanja nanti. Nah, itu efek domino ekonomi. Sehingga visi itu, rancangan kebijakan itu harapannya bisa mengcover semua kepentingan itu dengan satu kebijakan. Bisa menyerap tenaga, bisa membuat aku. Nah itu digandeng dengan KDMP, koperasi. Agar apa? Produk-produk itu jangan sampai warungnya Vira itu ngambil barang impor-impor dari luar lah. Nek iso itu diambil dari sekitarnya. Kalau bisa. Nah nek kebutuhan lokal, setoran nang aku lu mesti langganku iku ono 2000. Artinya setiap hari saya butuh beras 2 kintal per hari, katakanlah 2 kuintal. Nek seminggu piro? Gak wis 17 kuintal, berarti 1,5 ton 1 minggu. Kalau 30 hari, wis piro berapa ton? Nah itu kira-kira dalam 1 bulan 5 ton atau 3 ton beras. Desamu iso menyediakan beras 5 ton, 3 ton tiap bulan. Bisa Pak, yo gak iso Pak, paling iki dodol kapal iki lompono. Nah, dodol ini lompono nang koperasi kok. Itu akan berdampak domino. Ketika petani ono penjualan ini jelas, transportasi ini gak butuh akeh-akeh. Gak ada ngirim nang Mojosari, gak ngirim nang apa, kirim nang tanggane dhewe nang oleh dhewe tidak. Nah, itu mungkin sasarannya. Bukannya saya mendukung, enggak, tetapi saya membaca dari beberapa analoginya kenapa program ini muncul, efeknya. Kemudian, misalnya Vira, kalau Anda masak 2000 porsi, kira-kira jam 8 pagi selesai, kamu masak sama siapa? Kok tandangi dhewe? Yo gak iso Pak. Iki yo nandangi nek gawe 2000 paket ngono yo. Paling gak yo wong 2 RT lah ngharap nek nggih pancaan ya. Nah, iki pada saat bendino. Artinya Vira juga mempekerjakan orang.
delok saiki Desi wis nek kepengin awakmu influencer nang Pak Gumis. Kira-kira karyawane piro? Takono nang Bakpia, Puri, Pia Wijaya ngomong. Bayangkan MBG pesen 2000 box. 1 MBG. Walaupun gak setiap hari, minimal 1 minggu 1 kali atau 2 kali. Iku 1 MBG. Nah nek iki misale MBG kene sak kecamatan MBG 4, sak kabupaten Mojokerto piro pesen rono. Wis kualan gawe. Anggaran dari mana? Dari negara. Negara dari mana? Pajak masyarakat. Bayangkan setiap tahun, setiap hari berapa triliun. Nah itu contoh kebijakan pelaksanaan daripada, sehingga kebijakan dari peran fungsi legislatif ini benar-benar harus benar-benar dikaji, benar-benar sesuai tepat sasaran dan fungsi-fungsi legislatif itu tidak hanya membuat, tetapi juga ada fungsi lain. Kalau Anda ingat, ada fungsi kontrol, ada fungsi anggaran, ada fungsi apapun. Nah ini termasuk itu. Nah, yang kedua, fungsi dari legislatif itu sebagai badan wakil rakyat atau representasi, tadi saya katakan itu, membantu menghubungkan antara konstituen dengan pemerintah nasional. Artinya anggota legislatif itu punya fungsi menyerap aspirasi, mendengarkan keluhan masyarakat, kepentingan masyarakat untuk dijadikan sebuah kebijakan. Nah, dua peran penting ini melekat ya. Artinya lembaga dewan ini selain pembuat undang-undang juga sebagai representasi masyarakat. Perwakilan ini artinya di satu sisi dia harus mewujudkan tujuan nasional, juga sementara sisi lain juga harus mewakili konstituennya. Ini seperti yang disampaikan oleh Nabi Tulu pada tahun 2005, dan pendapat ini didukung juga oleh Burns, menyebutkan secara lembaga legislatif itu mempunyai 6 fungsi. Jadi Nabi Tulu mengatakan bahwa fungsi daripada lembaga legislatif itu adalah representasi masyarakat atau perwakilan dari masyarakat. Lupa kok wakil ya. Kenapa Naila kok milih kok? Pak aku gak kobra kecil kuliah Pak. Wis Pak D sampean mau sih dadi anggota DPR. Tak dukung sampean tak coblos. Aku tak kuliah, aku tak nyambut gawe sampe sing longgar dadi DPR. Lawmaking, pembuat undang-undang, konsensus building, membangun konsensus. Jadi ini umek apa? Wah ini nakalan gini wis tambah dadi morat marit negara. Cabut saja undang-undang, bisa saja konsensus. Atau bisa juga ada pejabat-pejabat yang melakukan tindakan yang tidak seperti apa? Korupsi, kolusi, nepotisme. Kalau Pak MBG itu sing garap wong DPRD pengusaha-pengusaha mitra koleganya, itu sebenarnya dibuka umum. Tapi kalau dia mau membuat MBG, silahkan, masyarakat umum bisa. Misalnya Desi punya keinginan punya MBG, monggo. Syaratannya apa? Harus menyediakan sumber daya manusia pendukungnya, harus ada ahli gizinya, harus ada tukang masaknya, harus ada transportasinya, baru tidak. Nah, itu ada fungsinya overseeing, pengawasan, controlling kalau bahasa Indonesia. Di DPR itu ya gak angger, nggak kebijakan tinggal nyingkring enggak, ya dipasno, bener nggak kebijakan itu dilaksanakan tidak. Kalau hari ini mungkin banyak menyoroti bahwa ada seorang remaja putri yang punya sekitar 30 MBG. Wow. 30 MBG. Kayak yang di wilayah ini kan Pak Haris, Mas Haris, dia punya 3 atau berapa. Itu jelas cara buka warung, pasiennya jelas, konsumennya jelas. Wong arek sekolah gak mlebu diterno kok ya. Tuh. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah
policy klarifikasi. Jadi untuk menjelaskan sebenarnya ketika kenapa muncul kebijakan ini, DPR juga harus berbicara. Ojo melok ngerusui bisa. Loh, ono gak ngono gak bener to ya. Iki lho undang-undangnya seperti ini sebenarnya, ketentuannya seperti ini. Kalau tidak sesuai dengan ini silahkan lapor saya biar bisa memanggil pemerintah. Pak Prabowo, iki lo banyak laporan masyarakat bahwa MBG di Mojo Anyar menune gak jelas. Yang keenam fungsinya adalah legitimasi, memberikan legitimasi, penguatan. Iku resmi rek, ono undang-undangnya, ono kebijakan, gak iso ngawur. Makanya pemerintah itu kadang ya gak kena disalahno. Lah aturane ngene piye maneh? Kok misalnya di kampus, lho kebijakan ngene rek. Piye maneh? Ya harus dijalankan. Pak ini lo gak jalan ya gak apa-apa. Masuk ke tatanan evaluasi kebijakan. Dan evaluasi itu tidak haram. Bukannya nggak boleh dikritik, bukannya nggak boleh dikritisi. Tetapi kesiapan seseorang biasanya tidak mungkin. Misalnya, Vira dikritik ya Naila. Awakmu suwe tambah suwe pipimu kok tambah misalnya. Tambah mau, waduh. Nek pas kondisi ini Vira imane pas naik, ya matur nuwun Naila. Tapi nek Vira pas waktu lagi marung pusing, wes cangkem mobil langsung atau bisa juga gak disopo ngono. Itu seperti itu. Kemudian berbicara tentang secara teori peran fungsinya menurut pakar Kelvin Maxim menyebutkan bahwa lembaga perwakilan rakyat itu memiliki 3 fungsi utama. Jadi kalau tadi itu menurut Nabi dulu, kalau menurut Kelvin ini legislasi itu punya 3. Pertama, pembuat undang-undang, representasi masyarakat. Yang paling penting adalah administrasi pengawasan. Administrasi pengawasan itu yang paling. Jadi menurut Kelvin ini ada 3 peran utamanya. Kalau di Nabi dulu ada 6 tadi. Pusat pelarian yang ono perkara, mengadu nang DPR. Nah, mengadu DPR ya apa? Makanya ono hearing. Ada dengan pendapat dengan kelompok masyarakat. Ono demo, mahasiswa demo. Itu tugas DPR merangkul. Ono apa sih kon demo? Iku ini Pak, wis, sapa perwakilanmu dari mahasiswa, ayo duduk bareng. Apa sing dadi perkara didengarkan. Oke, masukannya saya terima, akan saya rumuskan bersama partai di lembaga legislasi untuk kami sampaikan kepada pemerintah untuk disikapi. Itu sedangkan menurut Theodore Lowy atau Gisto Benyamin, peran fungsi lembaga legislatif itu yang pertama adalah representasi agen perwakilan. Jadi awakmu itu nek apa-apa percuma ngomongnya. Walaupun hari ini ada lembaga negara kita atau zaman sekarang itu kan ada dunia nyata dan dunia medsos, dunia maya. Jadi ada masyarakat netizen, ada masyarakat. Saiki sing kuat kadang itu lebih kuat netizen ya. Ketika makanya sekarang ya perang dunia ketiga, perang dunia AS dan Israel ini kan cybernya perang opini publik. Antara berita itu benar atau tidak kita nggak tahu, tetapi itu menjadi diskusi publik. Karena apa? Masyarakat setiap detik, setiap menit membaca. Sampai naik guys. Ada waktu senggang sedikit saja. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Udah lihat ya. Kuliah ini kadang-kadang melotot
Kelas buka HP ya, membuka WA, buka lah, kan ngono. Itu wis naluri era sekarang. Wis karmet budi. Wis sampean tangi turu, apa yang Anda lakukan? Nyabut ces. Makanya tadi pagi ada sebuah video pendek terkait dengan kehidupan. Ketika Anda sedih, ketika Anda lelah, apa yang Anda lakukan? Nek sampean ya scroll TikTok ya. Engko nek rodane scroll Shopee apa ngono ya. Walaupun nggak beli rodok kan seneng ya. Tetapi jarang orang yang ketika lelah, ketika susah tidak langsung scroll kepada Tuhan. Langsung merenung. Wadul iku gak nang wadul nang media sosial. Wadul nang sing gawe ngerjakan mengendalikan kita. Seharusnya. Tetapi kan ngomong kan sing nyoto sing simpel ae, Pak. Wong sing cepet wong aku nang pangeran atiku jek burek. Artinya ketika aku sedih ya Allah, gak ono kan mestinya yang baik itu kan bangun tidur itu ya langsung mensyukuri. Masa alhamdulillah dari ini sama situ. Ya Allah, justru kayak itu menjadi afirmasi kalian yang terjadi di hari itu. Jadi kalau kamu misalnya, wah hari ini nanti pagi ini ada kuliah paksa, berarti ya alhamdulillah kuliah paling sehat, mungkin sehat, saya belajar ketemu Pak San, sudah diskusi. Itu akan terjadi, saya mengikuti. Itu namanya gelombang energi, gelombang resonansi yang akan mengikuti. Kalau hari ini tangi turu wis selamat, aku kekemoro kamu, wis akhirnya sembarang dino iku remek kabeh. Katene adus males, kate wah wenang ini tok wah wis. Kate adus suka budal-budal, ngumot ae. Akhirnya toko kene 10 ya. Ngono lho. Yang kedua menurut teori ini adalah direct patron, perlindungan langsung. Jadi DPR itu bisa juga menjadi tameng Anda kepada pemerintah. Misalnya Vira mau ke rumah sakit, kasus ada tanggal loro senep, BPJS tidak kurang bayar, ada darurat ini opo, wis teko rumah sakit UGD, Mbak Vira, BPJS sampean non aktif masih yani opo, mosok sampe kate balik mulai, lempah iki lak kebrojolan iki lak yo, akhirnya yo opo iki nek wis kondisi ngene iki, ya harus mandiri Mbak Vira, aduh, sering ada yo terang gak ada tapi gak cukup, nah mosok kate balik mulai, padahal sampe di BPJS, nah itu harus bagaimana peran negara, peran pelaksana kesehatan menyikapi. Nek kang ngatasi laporno nang ngene DPR. Pak De, kula saniki ten ngene UGD, rumah sakit di Iskandar. Lah apa kon nelpon aku niki lho, BPJS kula non aktif. Lah kula saniki pun mleteng-leteng mriki ya napa niki kajeng mantuk. Oh, duwe bapak dereng ae. Ya wis nenono kono tak parane. Akhirnya menjadi perlindungan, mohon kebijakan, penangguhan atau apa, seperti tangani dulu, penjaminnya DPR. Itu misal contoh-contoh kasus seperti itu. Nah, itu kasus yang kecil. Ada kasus-kasus yang besar juga bisa iya. Ada kan kasus-kasus yang sampai DPR itu membelani, koyok nasib perundungan siswa guru yang di itu kan sampai DPR pasang badan. Oke. Kemudian berikutnya yang ketiga, teori mengatakan statut, artinya untuk pembuat undang-undang, statuta, status. Lembaga rakyat ini berfungsi untuk merumuskan undang-undang atas usul pemerintah maupun inisiatif dari lembaga DPR. Pengawasan itu hampir sama. Kemudian ada spesial. Ini yang spesial itu adalah mereka merupakan lembaga perwakilan yang ditetapkan dalam konstitusi, artinya dia punya kewenangan atas nama negara. Arti cocote, ucapannya, omongannya
wajib didengarkan oleh pemerintah. Nek sampean misalnya bentrok-bentrok nanduk capil, ya kadintel. Tapi nek DPR teko, ini gimana dinas? Ada masyarakat punya masalah seperti ini gimana? Oh ini Pak ini, nek gak enteno, tunggu saya di kantor lembaga dewan, kita hearing. Masalahnya apa? Kok Naila ngurusi KTP kok angel-angel? Wah, Naila lo Pak gak jelas Pak statusnya Pak. Kemarin itu ada suaminya lapor ke sini, katanya mengaku istrinya, tapi di KTP-nya Naila kok masih. Nah, itu piye Pak? Aku ngisi apa Pak? Sing bener sing ndi Pak? Lah iku. Oke, lo panggil KP. Aturannya gimana kalau status seperti ini? Yo harus divalidasi Pak. Bener nggak Naila itu sudah bersuami atau tidak? Kok ada suaminya yang ngaku bahwa ini adalah suami resmi saya, tapi KTP ini Naila kok masih berjaga? Lah misal lagi kasus seperti itu. Nah, terus awakmu Naila banter-banter, aku butuh KTP, gua ada. Ya harus divalidasi. Oh masalahnya gini Pak itu, Mbak Naila itu memang baru nikah, sehingga KTP-nya itu masih lama belum diupdate. Jadi KTP-nya karena berlaku seumur hidup sehingga statusnya masih perjaka terus. Loh kan? Oh berarti ya Mbak Naila kan, makanya Pak. Itu secara administrasi ketika ngomong legislasi itu bisa menjembatani kasus-kasus seperti itu. Ya bukan berarti apa sebagai punya enggak, cuma dia punya ucapannya, langkahnya bisa mempengaruhi kebijakan daripada pemerintah. Jadi makanya nih DPR kritik wajar, penggaweane ngono rek. Makanya kan banyak DPR wartawan itu langsung viral kan, misalnya kasus KIP atau Indonesia Pintar yang dari NTT NTB itu persyaratan siapa yang dapat itu kan dia banter-banter DPR wanita itu kan viral. Ya memang tugasnya ngono. Kalau dia berdasarkan itu berarti dia harus punya data, dia punya fakta, punya itu yang harus disikapi pemerintah seperti apa. Yang berikutnya bahwa DPR itu menurut Theodore adalah mempunyai tugas debat, dialog, ya. Jadi mendengarkan salah satu. Ya hampir samalah dari beberapa pakar itu menafsirkan terkait dengan peran fungsi legislatif itu. Ada direct command government, pendelegasian komisi. Jadi fungsi daripada anggota DPR, anggota legislatif itu menyesuaikan dengan kompetensinya di dalam divisi komisi-komisi yang ada. Jadi DPR itu bukan orang yang ahli segalanya. Misalnya kebetulan Pak D-nya Naila itu orang kesehatan, maka sing bener yo dia menduduki DPR di komisi bidang kesehatan, sehingga berbicaranya jelas, tahu betul tentang dunia, sehingga kebijakan-kebijakan yang pengaruh terhadap kebijakan kesehatan bisa disikapi, bisa dikontrol. Misalnya, apakah anggaran iuran BPJS naik atau tidak? Misalnya, saya menunda lupa, ya apa saat masyarakat. Akhirnya kan Menteri Keuangan banyak yang ngomong iuran BPJS tidak akan naik sebelum tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia sudah mencapai 6%. Jadi iurannya pajak. Makanya terkait dengan iuran itu kan ada dinamika ya. Ada yang SBPJS kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan saiki wis kamu kelas Pak, padha ae ngono ya. Bayare padha, padahal dulu kan ada kelas 1, 2, 3 yang iurannya ada yang 25.000, ada yang 30.000, ada yang 80.000. Nah, saiki kan wis kelas padha atau kelas A, kelas B tok. Jadi ada yang 50.000, ada yang 100.000. Iya.
Sampe nelok Mbak bisnis saged. Nah, mandiri apa? Iku. Nah, iku. Nek mandiri rasa. Nah, berarti kelasnya kelas itu contoh kebijakan-kebijakan yang disikapi oleh anggota dewan dan disikap tindak lanjuti oleh pemerintah. Kayak harga BBM ini kan secara global negara-negara pada naik. Kenapa Indonesia sampai hari ini belum? Logikanya kan ya di sini. Tapi ada strategi kebijakan yang diterapkan pemerintah sebelumnya dan sekarang masih bisa mencukupi mengcover. Tapi yang bilang bulan kasar ya, misalnya kemarin dengan turunnya harga minyak per barel itu kan harga tetap 10.000, naik harga barel pun harganya 10. Jadi istilahnya apa ya? Kondusif, artinya tambal sulam. Ketika mudun ya regane pancet, ketika mundak regane pancet. Bisa juga diuntungkan dari kebijakan itu. Bisa juga karena pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sudah mulai penataan, hilirisasi. Yang dulunya Indonesia pun duwe minyak rek. Tapi ijek berupa linet, ijek berupa gurung iso didake. Akhirnya dadakno nang Singapura, nang Malaysia. Loh, ya apa nek ngene iku? Kok sih mari larang. Nah nek awakmu misale iso gawe dhewe, ya kok sih gak mahal kan ngono. Mosok bahan dasare dari kita, kemudian yang pakai bahan jadinya kita. Sing gawe wong liya mek jasa makanya Indonesia digempot hilirisasi dulu. Yo, lapo kok hilirisasi? Gurung mampu rek gawe pabrik koyo Unibu. Ya. Artinya apa? Yo butuh dana besar untuk itu. Atau bisa juga solusi lain kan bisa investor. Akhirnya iso. Misalnya Indonesia kok bisa bangun jalan tol. Iku nek nuruti bangun jalan tol, anggarane APBN entek gawe bangun jalan. Tetapi efektivitas anggaran itu yo gak butuh, gak dalan tok rek. Arek sekolah ya butuh bayar, wong kesehatan yo butuh dibayari, makanya anggarannya tetap di spek yang lain. Lah anggaran jalan tol tetap jalan, tetapi diambilkan dari investor yang menanam jasa di situ. Kon iso ana proyek bangun jalan tol dari Mojokerto ke Madura. Ono jalan tol Madura ke Mojokerto. Butuh anggaran piro sih? Butuh anggaran 75 triliun. Duh, kok akeh? Nah ya kalau gak akeh pembebasan lahan. Jalan tol itu per meternya itu hampir 12 juta per meter. Jadi viran yang duwe nono proyek jalan tol melok 1 meter jalan tol itu harganya sekitar 10 juta. Artinya jalan tol 1 meter loh ya. Mulai dari pembebasan lahan sampai pembangunan jalan tol sampai petugasnya perawatannya sama kira. Nah itu ombone sekitar 50 kilo, katakanlah 8 meter kali 100.000 meter, ketemu luas berapa? Katakanlah ketemu 10.000 meter. 10.000 meter kali 10 juta, piro? Ini ngomong proyek. Ini anggarannya 70 triliun. Anggaran Provinsi Jawa Timur aja hanya 60-70 triliun. Lah 70 triliun ge bangun jalan tol tok. Lah liyane kok sing ge bayari liyane. Wah, akhirnya investasi. Wis negara hanya mampu menyediakan anggaran 40% atau 50%. Yang 50% anggaran dari swasta. Lah ya apa caranya balik duit swasta? Ya selama jalan itu kontraknya 20 tahun, 10 tahun baru lunas. Makanya jalan tol izin bayar.
Kalau itu sudah lunas menjadi jalan darat Jaya. Jadi koyo awake Purworejo dulu jembatan Les Padangan itu membayar. Yang Padangan itu. Iya, dulu masuk lewat tuh bayar 1.000, 2.000 ya. Pungli ya Pak? Lu nggak resmi, Oh resmi. Kayak ini. resmi. Tapi saiki karena wis lunas, ya los. Kayak Suramadu, ya. Suramadu dulu tuh kan awalnya kan masuk bayar ya. Saiki kan wis lunas, jadi los. Terus sekarang nggak bayar? Lah awakmu mulai tegar lo? Nggak sih. Enggak lah saya. Sekarang udah gak bayar. Hubung Madura. Berarti awakmu gak asli Madura kata mulai. Oke, kemudian fungsi legislatif berikutnya adalah dalam sistem politik Indonesia, pada umumnya peran fungsi legislatif itu baik di pusat maupun di provinsi maupun di kabupaten sampai ke tingkat desa itu sebenarnya ada. Dulu itu kalau zaman saya tahun 99 saya masuk anggota BPD, Badan Legislatif Desa atau Badan Perwakilan Desa. Kalau sekarang kan Badan Permusyawaratan. Nek permusyawaratan itu koyo lembaga stempel kebijakan dari pemerintah desa. Kalau di sekarang lembaga itu ada DPR, ada DPD. Dulu zaman Orde Baru nggak ada DPD, tapi ada namanya utusan daerah, fraksi ABRI, ada fraksi TNI Polri itu dulu. Sekarang kan ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Artinya perwakilan dari daerah-daerah selain dari partai politik. Nah, fungsi legislatif ini bagaimana dalam menjalankannya fungsi? Bagaimana mereka melaksanakan dan persoalan utama yang dapat dilakukan dengan persoalan tersebut? Lagi persoalan-persoalan di DPR itu kan macam-macam. DPR dikatakan mandul, dikatakan nggak ada kerjaan, tugasnya banyak kerja yang belum selesaikan. Yo DPR itu sajane perwakilan rakyat itu kan gratisan. Lah saya kita di DPR itu akeh. Nah, ini persoalan juga. Sehingga dia juga mencari akhirnya kong-kali dan lalu. Bagaimana merespon kepentingan konstituen? Tergantung jiwanya. Nah, ono sing DPR gablek yo, lho, suasana wis tak tunggu sih. Menit kampanye baru mudun ketemu masyarakat. Atau kalau ketemu masyarakat ketika ada proses reses. Responsibility. Itu loh, DPR turunan masyarakat, serap aspirasi, ngadain kegiatan. Itu kan dianggar oleh pemerintah juga. Anggaran reses, anggaran kalau di daerah itu ada namanya anggaran pokir. Anggaran serap aspirasi. Jadi DPR itu duwe apa tiket. Ada yang kalau daerah kita itu kabupaten itu ada senilai 2 miliar, ada yang 1 miliar, ada yang 500 juta atau apa. Aku biar perwakilan dari Mojoanyar, Puri. Berarti usulan dari masyarakat Puri, Mojoanyar apa? Aku duwe tiket. Iku lupa jembatan sih ngumur. Nah, Yaman ini lupa perlu di. Oke. Akhirnya tiket itu diserahkan kepada bupati. Tiket saya serahkan untuk masyarakat konstituen saya membangun jembatan. Senilai berapa? Ada yang seperti itu. Ada fungsi anggaran dan sebagainya, fungsi pengawasan dan sebagainya. Itulah yang menjadikan peran dan fungsi. Nah, lembaga perwakilan ini menjalankan fungsinya terutama yang dibuat oleh DPRD maupun dengan demikian bahwa DPR itu fungsi utamanya sebagai wakil rakyat, sebagai penyelenggara pemerintah juga, artinya sebagai mitra pemerintah di dalam menjalankan tugas fungsinya sesuai dengan kepentingannya.
kesehatan ya kesehatan, politik ya politik. Artinya mereka yang duduk di komisi 1 misal komisi politik hukum. Politik berarti kebijakan luar negeri. Misalnya wingi mencak-mencak, lah pokoknya lo BOP ngono. Ya DPR ngomong ora. Kon jare non blok kok jare bela Amerika terus panggil menteri luar negeri sama presiden. Lah pokoknya kok sama ini lo cak ngono. Sama DPR. Kalau kita ini imbasnya ke ekonomi, banyak produk-produk dari Amerika, Israel itu yang sudah berjalan di negara kita. Ini ngomong pemerintah loh ya. Artinya kalau kita putus, mereka bisa memutuskan kerjasama kita sehingga perusahaan atau kebutuhan ekonomi masyarakat kita yang selama ini dipenuhi oleh perusahaan yang berafiliasi dengan negara Amerika dan Israel itu menjadikan dasar. Contohnya apa? Naila tadi pakai sikat gigi merek apa? Nah, Pepsodent. Pepsodent itu afiliasi produk dari negara mana? Israel. Nah, misalnya tidak ada pabrik Pepsodent tutup, gak produksi, wah yoko, wah karyawannya dia. Bedakan antara kepentingan perang, pertahanan sama. Nah, kenapa itu yang melakukan menyelamatkan ekonomi? Alasannya itu, walaupun lah aku dicibir bapak urus, sementing ini terjalan. Akhirnya kan kayak alat permainan politik. Aku misalnya wingi gak melok BOP, aku dimusuhi, melok dibom misal. Atau paling tidak, ketika sampai ekspor nang negeriku, tak kayak pajak sembarang. Nah itu kan di politik. Nah, DPR harus tahu itu alasan dan kenapa pemerintah mengambil kebijakan itu. Setelah tahu, dia adalah sebagai corong pemerintah menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat atau kepada konstituennya. Ya, ada penjaga konstitusi, peran menjaga menegakkan keumuman sebagai itu. Fungsi DPR, peran dan fungsinya adalah legislatif, anggaran, pengawasan, sehingga kutipannya adalah ada kalau di dalam teori perwakilan itu ada istilah teori mandat rakyat. Kalau dalam dulu zamannya Pak Harto atau baru itu istilahnya bahwa anggota legislatif itu adalah mandataris. Mandataris berarti orang yang diberikan kewenangan. Misalnya Desi bapaknya polisi. Nek waktu dinas ya siapapun tidak peduli, Pak Desi keeleman ya tak bilang. Tetapi ketika ayahnya udah pulang pakai baju biasa, fungsinya sebagai orang tua. Ya masih nilang ya nilang, tapi ya sing bayar gak urung ya aku ya. Teori mandat ini bahwa rakyat itu harus menjalankan amanah rakyat. Teori mandat rakyat ini konsep yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi suatu negara itu berada di tangan rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan. Dari dulu ya, saya rela mati demi kepentingan rakyat. Teman-teman, ya iya jangan kudune ya ngono. Ini ada kalau kita bicara teori mandat ini yang menjadi akar pemikiran politik terkemuka yaitu John Locke, Montesquieu, James Rousseau itu adalah kayak John Locke itu terbentuknya negara itu berdasarkan paktum, ini ras perjanjian individu dan individu. Jadi negara ini menjadi suatu itu kesepakatan individu-individu. Iku nek ngomong negara. Nek ngomong dicowili nomane ya. Organisasi yang paling kecil adalah keluarga. Negara yang paling kecil adalah cara umum ya keluarga. Nah, terbentuknya keluarga itu adalah kesepakatan dua individu. Naila pacaran mek sapa? Si anak mahasiswa tentang nikah Pak. Sawaren dia, komitmennya apa? Bisa. Sajane arek wedok yo akeh, tapi aku feeling nang sampeyan nek cocok. Karena sampeyan gelang ngono as. Hah? Wis. Chemistry
Nek sampean sepakat mbak aku piye? Peran fungsinya apa? Yo terus menodisi lah. Tujuannya apa? Ya menjamin kesejahteraan, hajat hidup, hati sandang, pangan, papan, rezeki kita berusaha bersama. Yang bertanggung jawab saya. Lo sampean tadi tukang kurir ngono, ya wis gak apa-apa. Ya gak cukup Mas. Nek gak cukup ya apa? Ya apa nek aku ngewangi? Ya apa nek aku dadi iku kasir nggo Bank BCA. Ya wis gak apa-apa wis. Tapi aku macak wahyu lho Mas, aku kan gak cemburu kan. Di hatiku hanya kamu. Lho Pak pemerintah iso to Pak nang BCA iso. Bisa. Kakak kelasmu, Alif sekarang di Bank BNI di Jawa Barat. Hosan itu di Bank apa? Nanti saya ini aja minta sama Oke, nah penerapan daripada teori mandat di negara kita itu didasarinya sekali lagi tadi saya katakan bahwa negara kita itu kan Pancasila, sila keempat kita itu kan permusyawaratan dalam waktu. Nah, ini yang menjadi dasar utama. Jadi kesimpulannya teori mandat itu tidak melenceng dari ideologi. Lho Pak, kok ikut terus ya mureh. Wong si bapak ini udah di DPR sampai ping 5 periode. Dan nek dipilih terus. Nek dipercaya berarti yo gak panjene duwe akeh ngono. Ya bola wis urusan liya nek ngono ya. Kemudian ada teori pemisahan kekuasaan. Jadi di negara kita itu ada namanya job disk pembagian kekuasaan, namanya trias politika. Berarti ono sing ngerancang undang-undang, ono sing nglaksanakno, ono sing ngawasi. Tetapi di mata kuliah ini fokus kita adalah di legislasinya, pembuat undang-undangnya, yang mempunyai peran fungsi seperti yang di awal saya sampaikan tadi. Jadi kekuasaan itu harus jelas. Kalau Aristoteles mengatakan dalam asal usul dasar pemisahan kekuasaan itu meskipun tidak eksplisit merumuskan bahwa teori pemisahan kekuasaan Aristoteles mengungkapkan konsep pembagian kekuasaan dalam pemerintah yaitu legislatif, eksekutif. Jadi Aristoteles itu yang mencetuskan teori trias politika. Kalau John Locke mengembangkan konsep pemisahan kekuasaan, membagi kekuasaan menjadi 3 cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kalau Montesquieu ini juga hampir sama, ya. Cuma beda spiritnya. 3 itu legislatif, itu pembuat hukum, eksekutif melaksanakan hukum, yudikatif mengadili pelanggaran hukum. Nah, model ini menjadi dasar pemerintahan modern seperti sekarang. Walaupun kenyataan di lapangan bisa juga DPR ku nganut nang presiden. Nah, nek presidennya pas ketua partai, pemenang pemilu dan segalanya. Jadi pasukan perangkatnya di legislatif banyak, di pemerintahan juga kuat koalisinya. Ya wes, ngomongane koyo ojo, koyo kaisar. Oh, didik Jokowi, didik. Nah, tujuan pemisahan kekuasaan itu biar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Nah, nek misalnya koyok Naila dadi tukang bakso, dibandani dhewe, dimasak dhewe, didol dhewe. Iku nek rugi ditanggung dhewe, nek badi-badi dhewe. Nek urusane mek titik gak masalah. Nah, nek urusan si Indonesia koyo ngene, kan pembagian tugas, wong keluarga aja. Di keluarga aja, nek misalnya ya, mosok sing semua itu adalah kewajiban suami. Menafkahi, ngeramati, mosok sing dolek duit bojone, sing masak bojone, sing bawa bojone, sing wedok pokoke bantu apa ngono.
Iku tanggung jawab sampean iya. Wajib sampean. Dadi nek wajib sampean berarti sampean dhisik sing nglakoni. Nek sampean gak iso baru aku sing ngewangi. Lah ngono sih. Di harapannya ada penyesuaian pasal itu tidak terjadi apa ya CE pada tempatnya. Nah, harapan yang paling penting adanya check and balance, ada keseimbangan. Ya, tapi kemarin itu ada yang menjual di supermarket dengan harga online. Berarti kan cek kurangnya Pengawasan. Nah itu nanti gimana? Yo, Apakah juga berjalan lagi? yo kalau Anda menemukan kasus-kasus penyelewengan itu, kalau itu memang benar datanya valid, benar dan terjadi di mana-mana, tidak di hanya satu titik saja, yo bisa dilaporkan, masuk ke ranah kriminal atau penipuan atau penyalahgunaan kewenangan. Jadi yang kamu tanyakan itu susunya tidak diperjualbelikan tapi dijual di supermarket. Oh, berarti kan ada peraturan tentang jual beli ke undang-undang terkait dengan jual beli produk makanan. Berarti ku ada undang-undang konsumen, undang-undang. Berarti kalau Anda menemukan pelanggaran itu, ya laporkan saja ke YLKI, Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia, itu LSM-nya. Kalau itu memang terjadi di mana-mana, ke Yonang YLKI, Yonang ini DPR, atau bisa juga langsung ke Dinas Perindustrian sebagai tembusannya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk menyikapi itu. Makanya pemerintah kota kemarin sampai melakukan sidak sebelum hari raya ke Suprindo, melihat masa expirednya, halalnya, kan semua ada aturannya. Itu pelanggaran hukum atau tidak. Nah, ketika Anda menemukan itu, ya dokumentasi, ini sudah lama atau ini terjadi di mana saja, seperti datamu lengkap, baru Anda melakukan laporan. Saya kemarin sebelum puasa, saya ketir-ketir, ya Allah, ada keponakan saya, usianya masih 11 tahun, SDMI kelas 5, ada pelanggaran perundungan atau mungkin opolah terkait dengan anak, kasus hak asasi anak terhadap dirinya, dia lapor sendiri. Aku bagi ponak Pak Deni, ya Allah, kok panik. Ternyata ketika saya tanya Mbak, siapanya Alfiana, aktivis anak, memang kalau terjadi kasus anak itu, kalau lapor polisi jangan ditangani Pak, karena itu mungkin masih di bawah umur. Akhirnya larinya mana? Komnas KPAI. Jadi ada Komisi Perlindungan Anak tersendiri yang memfasilitasi kejadian-kejadian yang sehingga satu-satunya di Jawa Timur dan di Kabupaten Mojokerto anak usia 11 tahun sudah berani mengadukan pelaporan kepada pemerintah pada negara. Pada umumnya hari sakmono kan ya awan. Tapi kok sami, tapi ya sing jenenge wong tua ya kaget lah. Bayangno omahe desa kasusnya apa sih kok sampai ngono. Kok iso ya ngerti lapore kudu rene kudu rene. Karena ya mungkin dia karena dengan teknologi dia tanya terus bu ChatGPT, bu tanya bu internet, bagaimana kalau soal kasus ini saya harus kemana kan pasti diarahkan. Makanya kemarin KPAI langsung setelah dia datang dari kantor PAI menerima laporan mulai diternor ya. Padahal berangkatnya naik Gojek. Loh kok iso? Kok wani? Ya mbok. Wah, kelainan iki. Iki cek cilik iki ya. Engko nek wis gedhe mahasiswa koyo Naila koyo Desi piye tambahan? Gak mau ngene-ngene Iku CSD wani demo.
Ojo niru Pak Dene rek, aduh. Saya dulu seangkatan kamu sudah memimpin demo di desa. Saya membawa pasukan demonstran. Kata nopo nak aku melok-melok. Buddha dewe, Masya Allah.